gitu. Itu menarik. Berarti pendukung Zionis di Hindia Belanda pun ada waktu itu. Sudah eksis, dan sebagian waktu itu mereka bikin pertemuan-pertemuan di loji-loji Freemason. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngobras, ngobrol bareng sejarah. Masih bersama saya Sabta, dan di sini masih ada juga Mas Begi Rizkiansyah yang akan menemani kita berbincang-bincang. Ya. Oke, Mas Begi, hari ini kita ingin membahas soal sejarah perang yang terjadi di Palestina nih. Ini kan berita dari akhir tahun lalu ya, di mana terjadi kembali penyerangan dari kelompok Zionis Israel terhadap penduduk Palestina di Gaza tuh sejak Oktober lalu. Nah, tapi konflik ini kan sebenarnya sudah terjadi sejak sangat lama ya, bahkan sudah puluhan tahun. Betul. Nah, begitupun mungkin kepedulian atau respon dunia Islam ini juga sebenarnya sudah terjadi sejak masa-masa awal. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu sebenarnya kapan sih isu soal Palestina ini mulai disadari dan kemudian mulai direspon oleh orang-orang Indonesia? Jadi kalau kita lihat sih sejauh yang bisa kita telusuri ya sampai saat ini, setidaknya dari tahun 1930-an ya, 29-30 itu udah mulai direspon sama umat Islam di Indonesia gitu ya. Terutama ada peristiwa namanya Burak, kalau sejarawan nyebutnya Burak Uprising gitu ya. Ketika di tembok barat Masjid Al-Aqsa itu sekarang mereka menjadikan tembok ratapan. Orang-orang Zionis itu kemudian bikin semacam bangunan semi permanen lah gitu ya. Perabot-perabot semi permanen sebenarnya nggak boleh waktu itu aturannya. Nah, itu menimbulkan kemarahan umat Islam, terjadi kerusuhan segala macam. Tapi kan kita tahu pada saat itu udah di bawah mandat Inggris ya kalau nggak salah ya. Jadi umat Islam pun udah merespon tuh di sini dan menariknya kita bisa melihat respon itu justru salah satu sumbernya dari media-media di Arab sana, termasuk di Palestina gitu. Jadi memberitakan bagaimana umat Islam di Indonesia ini melakukan aksi untuk menekan pemerintah Inggris, misalnya aksi demonstrasi gitu. Kemudian ada juga di tahun 30 kalau saya nggak salah itu media koran Arab juga menyebutkan pelajar-pelajar Indonesia di Timur Tengah, terutama di Kairo itu berdemonstrasi. Mereka menyebut sebagai Hari Palestina gitu ya. Jadi mereka berdemonstrasi dan para pelajar ini yang ada di Kairo ini kemudian bikin kayak semacam peringatan bersama dengan Isra Mi'raj gitu. Isra Mi'raj. Betul. Jadi itu yang bisa kita lihat di tahun 30-an dan selanjutnya makin menggulung, makin ramai gitu. Berarti konflik ini juga bermula pasca Perang Dunia I waktu itu ya. Betul. Ketika ada migrasi dari kelompok Zionis Yahudi ke Palestina, dan itu terjadi konflik langsung direspon oleh orang-orang Indonesia. Dan menariknya memang respon awal itu memang dari umat Islam gitu ya, karena solidaritas umat Islam. Makanya di tahun 30-an itu kalau nggak salah tahun 36 atau 37 saya lupa gitu, ada demonstrasi besar-besaran umat Islam di Surabaya. Ada ribuan orang datang dan lintas ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad gitu ya, ada PSII juga, Partai Syarikat Islam gitu. Dan yang saya pengen highlight adalah tadi kan ada demonstrasi di Timur Tengah gitu ya. Kemudian ada lagi demonstrasi di Indonesia juga. Ada satu tokoh kunci yang sebetulnya menghubungkan itu semua gitu. Tokoh Indonesia. Tokoh Indonesia yaitu Abdul Qahar Muzakir nih, orang Muhammadiyah yang dia pernah kuliah di Mesir gitu ya. Kemudian dia saking intensnya berhubungan dengan pembelaan Palestina, dia itu menjadi salah satu panitia dalam Kongres Muslim Sedunia di tahun 31 bulan Desember kalau nggak salah. Nah, Kongres itu sendiri diinisiasi oleh Mufti Palestina pada saat itu, Syekh Amin Al-Husaini. Nah, ini orang yang akan jadi penghubung juga di antara Indonesia dengan Palestina nih, Amin Al-Husaini ini. Nah, si Abdul Qahar Muzakir ini dia menjadi sekretaris Kongres kalau nggak salah. Kongres Muslim Dunia itu ya? Iya, di tahun 31 di Yerusalem ya. Dihadiri berarti oleh banyak negara Islam waktu itu? Banyak tokoh-tokoh Islam yang sebagian negaranya masih terjajah. Misalnya kayak dari Pakistan tuh ya, India waktu itu ya, Sir Muhammad Iqbal. Itu kan tokoh terkenal ya. Oh, Muhammad Iqbal yang apa sih? Dari pemikir Islam. Pemikir Islam itu kan. Terus kemudian ada lagi cucunya pejuang dari Chechnya, saya lupa namanya, Imam Syamil. Nah, cucunya tuh ada di situ. Kemudian ada tokoh-tokoh lain, Syekh Rashid Ridho, itu ulama dari Mesir ya, terkenal ya, ulama reformis dari Mesir. Datang gitu, juga di situ. Datang di situ. Jadi bayangkan Abdul Qahar Muzakir ini bergaul gitu ya, intens dengan pembelaan Palestina, menjadi sekretaris Kongres gitu, dan dia terhubung dengan Mufti Palestina pada saat itu. Gitu. Makanya nggak heran isu Palestina kemudian ketika dia balik juga masih ramai. Tapi bukan satu-satunya ya, artinya ada ormas lain seperti Nahdlatul Ulama juga ramai nih untuk iniin Palestina gitu, untuk melakukan pembelaan terhadap Palestina gitu. Itu hasil kongres itu apa tuh?
Jadi sebetulnya banyak keputusan kongresnya ya. Salah satunya misalnya pengen mendirikan kampus Islam, kemudian sebenarnya lebih membangkitkan awareness sih, karena pada saat itu juga yang datang pun dari delegasi negara-negara terjajah sebetulnya kan. Jadi kalau kita lihat secara konkret mungkin tidak banyak yang bisa yang terjadi gitu ya keputusan-keputusan kongresnya. Tapi dia awareness-nya lumayan nih untuk membangkitkan awareness kepada umat Islam gitu. Apalagi waktu itu Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir ini mengirim surat kepada Surat Kabar Mustika di Hindia Belanda sebelum kongres. Dia ngasih woro-woro nih. Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, mudah-mudahan umat Islam bisa bersatu membela isu Palestina gitu-gitu, yang ngasih harapannya. Dan surat kabar itu kan dipimpin oleh Haji Agus Salim ya, Mustika itu waktu itu. Jadi saya punya klip korannya, ya di situ dia cerita gimana penderitaan orang Palestina, gimana umat Islam ini dalam kondisi terjajah semuanya gitu pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyah gitu. Berarti waktu itu Qahar Muzakir sebenarnya masih pelajar ya di Timur Tengah. Tengah. Masih muda lah ya, mungkin umur 20 atau 30-an. Waktu itu sebenarnya udah banyak juga ya pelajar di Timur Tengah, termasuk mungkin di kawasan Palestina yang dari Indonesia. Kalau Palestina saya nggak tahu, tapi kebanyakan memang di Kairo ya, di Kairo, di Mesir ya, salah satu Mesir gitu. Jadi itu yang paling, karena mereka kan ada semacam perkumpulan pelajar Muslim dari Jawi ya, dari Melayu, Jawa, Malaysia gitu, mereka berkumpul. Nah ini yang jadi penggeraknya, dan ke depan nanti berikutnya kan mereka menjadi juga motor kemerdekaan Indonesia di Timur Tengah gitu. Tapi balik lagi tadi hubungan antara Indonesia dengan Palestina, kita bisa lihat ada dua tokoh nih yang saling terhubung, Abdul Qahar Muzakir dan Sheikh Amin Al-Husaini, yang nanti berikutnya akan menjadi penghubung tuh antara kita dengan kemerdekaan kita juga gitu. Jadi termasuk kabar-kabar soal peristiwa di Palestina terjadi apa itu datangnya melalui para pelajar ini ya. Karena salah satunya. Waktu itu kan belum ada medsos ya, kan? Belum ada HP, internet. Otomatis kan mungkin lewat surat atau apa sih dulu namanya tuh? Telegram mungkin. Ya itu salah satunya kan seperti Abdul Qahar Muzakir ngirim surat, ngirim tulisannya, artikel ke Mustika itu ya, Surat Kabar Mustika itu yang dipimpin Haji Agus Salim gitu. Jadi itu salah satu perkabaran itu terus disambung lewat situ. Tapi waktu itu kan orang-orang dari Zionis bisa datang ke Palestina kan didukung oleh Inggris waktu itu ya, salah satu negara kolonial. Makanya tuntutan untuk penyelesaian kasus diarahkan ke pemerintah Inggris waktu itu. Betul, salah satunya. Nah, kalau dari respon Belanda sendiri waktu itu gimana? Ada nggak mereka pernyataan khusus atau orang-orang Eropa yang ada di Indonesia ketika itu? Memang antara kolonialisme dengan Zionisme ini satu paket ya biasanya. Jadi Belanda pun penjajah di sini, dan ada sebagian pro-Zionis, kelompok pro-Zionis yang ada di Hindia Belanda, di Indonesia pada saat itu. Itu orang Eropa apa orang Eropa? Jadi mereka punya ikatan, misalnya Netherlands Zionisbond, semacam ikatan organisasi gitu ya, Belanda lah gitu ya kurang lebih. Nah mereka ini kemudian bikin propaganda juga. Mereka sepertinya aware bahwa ketika ada isu, misalnya di salah satu koran di tahun 30-an ya, ada Het Nieuws van den Dag ya, itu memuat kabar bahwa Sheikh Amin Al-Husaini mau keliling ke Indonesia, termasuk ya ke negara Asia, termasuk ke Indonesia, ke Hindia Belanda pada saat itu, mencari donasi. Dan Sheikh Amin Al-Husaini ini di labeling sebagai kegiatan politik buat kepentingan politik dia, dan dia dituduh sebagai komunis dari Soviet gitu. Ini absurd banget sebetulnya kan. Tapi memang waktu itu kan komunis juga menjadi hantu bagi penjajah ya pada saat itu, Soviet gitu ya. Jadi dengan gampangnya melabelkan aja udah komunis kepada Sheikh Amin Al-Husaini ini gitu. Ada juga nanti tulisan-tulisan yang kemudian tahun 40-an mengecam kenapa Indonesia membela Palestina misalnya gitu, mempertanyakan oleh tokoh-tokoh ini, Zionis ini gitu. Mereka juga punya majalah namanya Eretz Israel gitu ya, yang terbit di sini gitu. Tapi memang pada saat itu jejaringnya masih orang-orang Belanda, orang-orang Eropa pada saat itu. Itu menarik, berarti pendukung Zionis di Hindia Belanda pun ada waktu itu ya, sudah eksis, dan sebagian waktu itu mereka bikin pertemuan-pertemuan di loji-loji Freemason sebagian ya, nggak seluruhnya gitu. Ya saya pikir ada hubungannya juga ya antara bagaimana mereka mendukung Zionisme kemudian diakomodir di sini oleh gerakan Freemason misalnya gitu. Walaupun kita tidak terlalu punya data yang terlalu banyak tentang bagaimana hubungan keduanya terjalin ya, tapi diadakan kegiatan-kegiatan mereka di loji itu betul gitu. Tapi apa mereka punya hubungan dengan pemerintah kolonial Belanda gitu? Ada datanya? Kolonial Belanda, sebagian dari pegawai-pegawai kolonial ya, pejabat kolonial ya Zionis sebagian ya. Misalnya ada seorang hakim waktu itu, dia juga dia juga tergabung dalam organisasi tadi gitu. Jadi tidak di-endorse secara langsung oleh pemerintah kolonial Belandanya, tapi orang-orang pejabat-pejabatnya itu ada sebagian yang memang anggota dari kelompok pro-Zionis pada saat itu di Hindia Belanda gitu. Waktu itu bentuk aksi kalau dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia, bentuk aksi mereka buat mendukung Palestina waktu itu
apa aja, karena waktu itu kan kondisinya terjajah masih ya. terjajah juga Betul. kita kan, berarti kan kita belum bisa terlalu bebas banget Benar. untuk membantu Ya misalnya mereka. kita ambil contoh dari Nahdlatul Ulama ya, NU itu di tahun 38 kalau nggak salah dalam berita Nahdlatul Ulama, berita NO, mereka muat satu artikel tentang Palestina gitu. Yang menarik dari artikel itu adalah bahwa kejadian di Palestina, perlawanan orang-orang Palestina disebut dalam artikel itu, ini menunjukkan bahwa rohnya umat Islam ini belum punah gitu, belum mati gitu. Dia masih punya roh yang kemudian bisa dicontoh gitu. Dan NU kemudian memang bikin satu misalnya kayak Pekan Rajabiyah gitu. Jadi Isra Mi'raj ini dibanding sama kepedulian terhadap Palestina nih. Mereka bikin Pekan Rajabiyah gitu. Karena di Palestina ada Baitul Maqdis, Betul, kan, iya. tempat Nabi Mi'raj. Isra Mi'raj ya kan, peristiwa Isra Mi'raj itu bisa relate. Kemudian mereka bikin kunut nazilah misalnya di setiap ini, ketika tahun 30-an itu kan mereka menyerukan kunut nazilah. Mereka juga bikin namanya Palestine Funds gitu. Jadi dana untuk Palestina. Sumbangan gitu. Jadi NU itu kepedulian Palestina kuat sih kalau saya lihat. Bahkan dia bilang kelompok-kelompok lain udah bikin penggalangan dana, kita juga harus bikin gitu. Jadi memang sangat kenceng. Misalnya terus gimana ada sentimen anti Arab nih waktu itu, semacam Islamofobia di Hindia Belanda yang sebetulnya disuarakan oleh orang pribumi sendiri gitu ya, orang-orang keturunan Belanda, pendidikan Belanda tapi orang pribumi gitu. Kemudian lama-lama sentimennya anti-Arab. Nah, NU ini ngangkat nih sentimen anti-Arab ini anti-Islam. Dan ketika kita sudah termakan sentimen anti-Arab, agak-agak benci sama Arab, nanti kita lupa sama Palestina. Dan itu ada di berita Nahdlatul Ulama yang kita punya arsipnya gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Begi untuk obrolan kita kali ini soal bagaimana solidaritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia terhadap Palestina di masa kolonial. Kita akan masih berlanjut obrolan ini di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.